Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Persib Bandung akhirnya keluar sebagai juara paruh musim BRI Super League 2025-2026 setelah di pekan ke-17 berhasil mengandaskan perlawanan Persija Jakarta dalam duel El Clasico-nya Indonesia ya, dengan skor tipis 1-0 melalui gol sematawayang dari Beckham Putra di menit keempat. Dan dengan hasil tersebut itu sudah cukup membuat Persib Bandung berhasil naik ke puncak klasemen, menggeser Borneo FC di puncak klasemen dengan raihan 38 poin dari 17 pertandingan. Nah, dengan status Persib sebagai juara paruh musim ini, tentu ini menjadi sinyal kuat bahwa Persib Bandung menegaskan akan terus bersaing hingga akhir musim, dan pastinya juga Persib Bandung punya ambisi untuk bisa menjadi juara BRI Super League musim ini untuk ketiga kalinya secara beruntun gitu. Apakah tim yang menjadi juara di paruh musim itu akan keluar sebagai juara di akhir musim? Bisa saja, bisa iya bisa tidak gitu, tetapi tidak menjadi jaminan juga. Musim lalu Persib keluar sebagai juara Liga 1, tentu Persib juga di paruh musim jadi juara paruh musim gitu, dan poinnya pun sama 38 poin. Dan kali ini di paruh musim kali ini Persib juga juara paruh musim dengan raihan 38 poin. Ini seperti dijapu musim lalu gitu. Dan ya itu tadi, tidak menjamin memang untuk bisa menjadi juara di akhir musim nanti, tetapi membuat Persib semakin percaya diri untuk menatap pertandingan-pertandingan ke depan seperti itu. Karena di paruh musim kedua ada 17 pertandingan lagi bagi setiap klub di Liga 1 yang akan dijalani, dan itu masih akan banyak kemungkinan terjadi ke depannya. Persebaya pun yang saat ini berada di peringkat ke-6 atau 7 ya kalau tidak salah, sekitar segituan lah, 6 atau 7, itu bisa saja menjadi juara BRI Super League musim ini ya, andaikan mereka benar-benar konsisten dan tim-tim lain kehilangan poin gitu ya. Jadi kemungkinan itu masih bisa saja terjadi gitu. Nah, tentu dengan juara paruh musim Persib ini itu diraih dengan spesial ya. Bagaimana Persib di paruh musim pertama ada 8 kali memainkan laga kandang, dan 8-8-nya Persib meraih atau menyapu bersih seluruh kemenangan laga kandang dengan win streak 100% kemenangan gitu. Dan tentu yang lebih spesial lagi adalah dari 8 laga tersebut Persib hanya kebobolan 1 kali. Saat itu ketika menghadapi Borneo FC, Persib menang dengan skor 3-1 dan ditutup di paruh musim pertama menjamu Persija dalam duel El Clasico dengan berhasil menang 1-0 clean sheet. Itu luar biasa sih, benar-benar statistik yang ya sangat bisa membuat Persib lebih percaya diri lagi di paruh musim kedua. Dari jalannya pertandingan tentu teman-teman pasti sudah tahu sendiri seperti apa, apalagi teman-teman bobotoh yang langsung nonton ke stadion pasti melihat bagaimana kejadian-kejadian yang terjadi di atas lapangan ya. Jadi kedua tim ini benar-benar menurunkan para pemain terbaiknya, walaupun ada beberapa pemain yang tidak bisa bermain ya. Dari kubu Persib tentu seperti biasa Coach Boyan Hodak menurunkan starting line up dengan komposisi 4 back ya. Ada di penjaga gawang dulu ya. Tentu penjaga gawang ada Teja, lalu di posisi 4 back ada Julio Cesar, Matrikardi, Kakang Rudianto, dan juga Dewangga ya. Dan di lini tengah ada 3, tentu 2 jangkar, Mark Locke dan Eliano, dan di depannya yaitu Tom Hai, dan 3 di depan yaitu ada Beckham sebelah kiri, Berginho sebelah kanan, dan Barros sebagai striker ya, karena Ramon disimpan di bangku cadangan karena memang Andre Ujung tidak bisa tampil di laga tersebut. Sementara di kubu Persija, Mauricio Souza menurunkan 11 pemain terbaiknya. Kiper Carlos Eduardo tentu di posisi
back dengan 3 back ya, Rizky Ridho, Jordi Amat dan juga Thales Lira ya. Lalu di wing back ada Tubarao, sebelah kanan sebelah kiri Donitri, lalu di tengah 2 jangkar Hanif Syahbandi dan juga Van Basten Sousa, dan 3 di depan Maxwell, Alano dan juga Runtukahu gitu. Tentu jalannya pertandingan dari awal menit pertandingan pun sudah bertensi tinggi ya. Di awal-awal menit pertandingan itu sudah terjadi beberapa pelanggaran dan Persib berhasil mencetak gol lebih dulu, gol cepat di menit keempat. Gol yang dicetak oleh Beckham Putra dengan selebrasi 75 juta. Kenapa disebut selebrasi 75 juta? Karena di musim lalu, tepatnya di awal tahun juga musim lalu, Persib saat itu ketika menghadapi Persija laga tandang ya kalau tidak salah, saya lupa, mencetak gol dengan selebrasi seperti itu ala-ala Cole Palmer, itu langsung didenda oleh Komdis seharga 75 juta. Apakah ya, pertanyaannya kali ini Beckham melakukan selebrasi seperti halnya musim lalu, apakah akan terkena denda lagi atau tidak, kita nantikan gitu. Nah, proses terjadinya gol tentu berawal dari Berginho yang menggiring bola dari sisi kiri pertahanan Persija, berlari dengan sprint yang cukup kencang, tidak bisa dikejar oleh Donitri, tidak bisa diantisipasi oleh Donitri, sehingga Berginho mampu memberikan umpan ke kotak penalti, dan hasil dari umpan Berginho itu tidak bisa atau tidak dibuang secara maksimal oleh Tubarao, sehingga bola hasil buangan dari Tubarao atau hasil salah antisipasi dari Tubarao itu mampu dicocor oleh Beckham Putra yang telat dihalau oleh Rizky Ridho. Itu sehingga Persib unggul 1-0. Lalu selepas gol itu terjadi, tentu Persija bereaksi dan memberikan beberapa tekanan. Ya justru terbalik ya, Persib lebih menunggu tuh ketika unggul 1 gol. Persija lebih menekan. Dari statistik pertandingan pun secara penguasaan bola Persija lebih unggul gitu. Dan ada beberapa peluang yang tercipta bagi Persija, salah satunya yaitu Maxwell. Ada 1 peluang emas yang dia ciptakan, tetapi bola dari hasil syuting Maxwell itu mampu di save oleh Teja Pakualam gitu. Dan sebetulnya di laga ini Maxwell juga tidak begitu kelihatan menonjol ya. Kalau tidak salah ya, saya mencatat hanya 1 peluang emas itu aja yang didapat oleh Maxwell. Selebihnya ya benar-benar mampu dihalau. Mungkin kita berpikiran sama itu ya, seperti saya juga pribadi, bahwa Kakang ketika dimainkan sebagai starter di posisi bek kanan tentu akan head to head dengan Maxwell. Itu agak-agak gimana ya, agak-agak was-was juga. Tetapi di atas lapangan justru Kakang tampil benar-benar maksimal ya, bagaimana dia terus dengan disiplin menjaga mengawal pergerakan dari Maxwell gitu. Dan ya akhirnya Maxwell tidak begitu kelihatan, hanya 1 peluang itu aja yang bisa di save oleh Teja. Lalu di babak kedua Persija kembali terus memberikan tekanan-tekanan kepada Persib, dan ya akhirnya ada sebuah kejadian yang merugikan bagi Persija ya. Tubarao harus diusir keluar oleh wasit karena menginjak kaki dari Beckham Putra, dan tanpa basa-basi wasit asal Korea ini langsung memberikan kartu merah langsung kepada Tubarao, dan itu membuat ya kerugian sebetulnya bagi Persija, dan ya mengganggu momentum dari pertandingan itu juga gitu. Persija lagi asik-asiknya nyerang gitu ke pertahanan Persib Bandung ya. Di awal babak kedua Persib terus tertekan, dan bahkan ekspresi dari Rizky Ridho pun benar-benar kelihatan sangat kecewa dengan kartu merahnya Tubarao yang ya tidak seharusnya dilakukan juga oleh Tubarao gitu, menginjak kaki walaupun ya tidak kencang atau tidak benar-benar diinjak yang keras gitu ya, tetapi itu berada di hadapan wasit, penglihatan wasit tentu tertuju pada itu. Dia akhirnya langsung diganjar kartu merah. Tetapi justru ketika setelah kartu merah Tubarao, dengan hilangnya 1 poin, Persija justru terus memberikan tekanan ya. Bahkan Persib beberapa kali kerepotan juga ya. Tetapi lagi-lagi lini pertahanan Persib benar-benar tampil disiplin, dan ada juga beberapa peluang yang memang mampu di save oleh Teja
paku alam. Dan ya sampai akhir pertandingan tentu tidak ada gol tambahan yang tercipta, dan hampir di menit-menit akhir menjelang pertandingan Barba dimasukkan. Dan host Rendra Sugiono mengatakan ini mungkin pertandingan terakhirnya dari Barba. Apakah Barba benar-benar akan segera pergi meninggalkan PSIB, ya kita nantikan juga ya. Jadi itu ya hasil pertandingan dari duel El Clasico-nya Indonesia, dan tentu di El Clasico pertemuan pertama ini dimenangkan oleh Persib Bandung, dan Persib sekali lagi berhasil menjadi juara paruh musim ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.